أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita hidayahnya, inayahnya, serta menunjukkan kepada kita kebenaran di antara banyak kebatilan yang tersebar, menyelamatkan kita semua dari fitnah-fitnah. Bahkan fitnah itu bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya ketika mereka mengikuti fitnah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara dosa besar yang terjadi seakan-akan na'udzubillah min dzalik, banyak orang menganggap ini adalah bukan hal yang besar, padahal ini merupakan perkara yang besar. Bahkan ketika hal ini terjadi, ya, dan itu dengan sengaja dilakukan, maka bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Yaitu apa? Mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan na'udzubillah, ada orang-orang yang kemudian mengkafirkan secara sengaja. Nanti kita akan melihat apa konsekuensinya dan apa bantahan bagi orang-orang yang mengkafirkan tersebut. Kita tahu siapa kelompok-kelompok yang mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Dhahabi menukil hadis pertama. Dalil pertama adalah hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Ya, dikatakan di sini, barang siapa yang memusuhi, ya, kekasihku, kata Allah, faqad adantuhu bil harb, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Ya. Kenapa ya ikhwah? Siapa mereka kekasih Allah Azza wa Jalla? Mereka kekasih Allah, mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan, yaitu mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan-amalan yang diwajibkan. Ya. Ya. Dikatakan apa? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Jadi hal yang pertama Allah jadikan tolak ukur kecintaan Allah kepada hambanya adalah ketika hambanya melakukan amalan yang wajib dan memperhatikan yang wajib. Kalau kita memperhatikan yang wajib, karena di situ Allah cinta kepada hambanya. Kemudian apa? Setelah itu
kecintaan Allah kepada hambanya semakin besar ketika mereka menambahkan amalan yang sunnah. Maka dikatakan apa? Wala yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan hambaku masih, artinya setelah melakukan yang wajib, memperhatikan yang wajib, masih mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang sunnah sampai aku bertambah cinta kepadanya. Ini yang dimaksud sebagai kekasih Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya para sahabat lebih berhak jauh terhadap perkara ini. Makanya istilah wali Allah Azza wa Jalla yang sebenarnya adalah mereka yang dekat, ya, kemudian mencintai dan siap menolong, ya. Maka ini istilah bahasa wali Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu, kata Allah, wa kanu yattaqun. Ciri-ciri wali Allah itu mereka tidaklah takut ataupun bersedih, ya. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengistilahkan wali Allah adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa disebut sebagai wali Allah. Dasarannya ayat yang tadi, surat Yunus ayat 63. Ya, ini disebut sebagai wali Allah. Sedangkan orang yang memusuhi wali Allah sama dengan mereka memusuhi Allah Azza wa Jalla. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang ayat yang tadi, ya, bahwa jalan untuk menjadi wali Allah, fatariqul wali wilayatun fil kitabillah was sunnah wal muhafadzatu 'alal fara'id wal hirsu 'al nawafil. Orang yang disebut wali Allah adalah jalannya, yaitu disebutkan di dalam Quran dan Sunnah, yaitu dengan menjaga amalan yang wajib, ya, dan bersemangat mengerjakan yang sunnah. Perhatikan kata-katanya, menjaga amalan yang wajib, ya, dan bersemangat. Faham ya ikhwah? Jadi yang penting, yang paling dijaga apa? Yang wajib. Kemudian berusaha bersemangat melakukan yang sunnah. Maka itu disebut dengan orang-orang yang mereka pantas disebut sebagai wali Allah yang sebenarnya. Kemudian wattahaqquq bimaqamatil iman wa tazayyun bil libasit taqwa. Maka disebut praktek keimanan dan ketakwanya apa? Maka mereka benar-benar mereka mendapatkan kedudukan keimanan dan berhiaskan pakaiannya ketakwaan. Berawal dari dua perkara ini, menjaga yang wajib, bersemangat terhadap yang sunnah. Selesai. Sahabat bukan sekedar ini aja, tapi lebih dari itu. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada perkataan yang luar biasa. Aku takut ketika meninggalkan satu sunnah Nabi SAW, aku takut menyeleweng. Ya, satu aja ditinggalkan, aku takut menyeleweng. Maka ini bukan sekedar hirs, bukan sekedar bersemangat, tapi berusaha melakukan semua yang Rasulullah SAW melakukan. Sampai mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, karena mereka kepingin meniru Rasulullah secara total, ya. Maka mereka lebih pantas jauh disebut sebagai wali Allah yang sebenarnya. Lalu bagaimana ketika seseorang itu kemudian apa? Menghina wali Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi min dzalik ya ikhwah. Secara umum. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi SAW ketika berbicara tentang bagaimana muslim, ya ma'asyar man aslama bilisanihi, wahai sekalian, ya, barang siapa yang selamat dari dengan lisannya, kemudian
walam yufdil iman ila qalbihi. Kemudian apa? Dikatakan janganlah ya orang-orang yang kemudian apa disebut dengan Islam, mereka menjaga lisannya tetapi apa? Keimanannya belum tercancap di hatinya. Ya, la tu'dul muslimun. Kemudian dikatakan janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Kemudian wala tu'ayyiruhum. Kata Rasulullah, janganlah kalian memperolok-olok mereka. Kemudian wala tattabi'u awratihim, dan janganlah kalian ya mencari-cari aibnya. Ya. Kemudian fa innahu man tattaba'a awrata akhihil muslim tattaba'allahu awratah. Allah mengancam nih, barang siapa ya yang mencari-cari aibnya saudaranya muslim kita bicara, bukan mukmin loh, muslim, maka Allah akan menyingkap ya, akan membuka auratnya dia atau aibnya. Ini ancamannya. Hadis ini ya dari Abdullah ibn Umar. Maka dikatakan juga wa man tattaba'a Allah awratahu yafdahu walau fi jawfi rahlihi. Maka kemudian barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala buka aibnya ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkarnya walaupun di rumahnya dia. Ini akibat apa? Akibat nyari kesalahan saudara muslimnya. Bagaimana kalau mereka berusaha nyari kesalahan sahabat? Ini jauh lebih mengerikan lagi. Rasulullah berbicara apa? Saudaranya sesama muslim. Jelas? Ya ikhwah. Inilah pelajarannya. Ini yang pertama. Kemudian ya ada hadis yang masyhur ya tentang larangan menghina sahabat, dan ini yang dinukil oleh Al-Imam Ad-Dahabi di dalil yang kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis yang pertama, yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari lafadznya. Nanti ada riwayat Imam Muslim yang lebih memperjelas lagi kenapa dalil ini keluar ya. Disebutkan Rasulullah SAW menjelaskan la tasubbu ashabi, janganlah kalian hina sahabatku. Kenapa? Rasulullah menjelaskan tentang kedudukan sahabat dibanding dengan yang lainnya. Kata Rasulullah, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak satu gunung Uhud emas, kita bicara gede-gedean, tapi kalau secara mata jelas gede gunung, tapi kalau secara pahala ini jelas besar sahabat, karena Allah cinta sama mereka. Artinya sekecil apapun Rasulullah sampai mengistilahkan satu genggam, atau juga nggak sampai separuhnya pun, itu lebih besar infaknya sahabat dibanding dengan infaknya orang muslim pada umumnya. Kenapa? Karena keikhlasan mereka jauh di atas rata-rata. Dan mereka jadi sahabat tuh nggak gampang. Pernah Hudzaifah ibn al-Yaman dikisahkan, bisa dibayangkan di kejadian Khandaq di malam yang dingin, sahabat semuanya menggigil. Di saat itu posisinya kedinginan, Rasulullah menunjuk Hudzaifah buat apa? Menyelidiki kondisi orang-orang kafir Quraisy di saat itu, dan nggak bisa nolak. Dan itu dilakukan. Tiba-tiba apa? Ketika Hudzaifah berdiri, aku merasakan kehangatan. Kenapa? Ngikutin Rasulullah SAW. Mau nggak mau, bayangin dingin ya malam, kemudian disuruh nyelidikin, taruhannya nyawa. Tetap mereka jalan. Makanya ya ikhwah, kalau kita lihat bagaimana marahnya Rasulullah terhadap 3 orang yang gak ikut perang, sampai didiemin berapa bulan?
Hah? Berapa bulan? 2 bulan. Tapi kenapa Rasulullah nggak marah sama orang-orang munafik yang mereka apa? Yang mereka kemudian membuat alasan palsu dan bohong, dan Rasulullah tahu mereka bohong. Tapi kenapa Rasulullah marah kepada 3 orang sahabat? Saya tanya secara jelas, kalau seorang ibu punya anak nakal sama seorang ibu anak tetangga nakal, mana yang lebih marah? Anaknya sendiri. Itu ya ikhwah pelajarannya. Artinya Rasulullah terhadap para sahabat saking cintanya sampai Rasulullah menunjukkan kemarahan karena cinta. Tapi Rasulullah melihat orang munafik tidak ada rasa cinta sama sekali, maka Rasulullah tidak menunjukkan kemarahan untuk kebenaran. Jelas di sini. Inilah pelajaran besarnya. Kenapa sifat yang sangat berbeda antara sikap Rasulullah kepada para sahabat dengan orang-orang munafik yang hidup di zamannya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan mereka apa? Memberikan mereka silakan. Rasulullah menerima walaupun kebohongan yang terjadi. Tapi Rasulullah tahu di dalam hati mereka bahwa mereka melakukan kebohongan yang sebenarnya. Inilah yang sangat luar biasa terjadi ya ikhwah. Makanya Rasulullah SAW memberikan rekomendasi dengan rekomendasi yang besar. Artinya sedekah mereka itu jauh lebih besar dibanding dengan sedekah kita, yang dalam artian pernah nggak terjadi sepanjang masa orang infak 1 gunung emas? Ada sejarahnya? Nggak terjadi. Maka Rasulullah mengibaratkan yang besar sekalipun, terbesar sepanjang sejarah, nggak ada apa-apanya dibanding dengan mereka yang mereka lakukan murni karena Allah dan keikhlasan yang begitu dahsyat. Makanya Allah mengatakan apa? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Artinya pahala itu bisa lebih dari 700 kali lipat. Para ulama tafsir mengatakan apa? Tergantung keikhlasannya. Ya ini nilainya. Makanya sampai jumlahnya lebih besar 1 gunung emas, tapi nilainya jauh lebih besar 1 genggam atau separuhnya sahabat. Karena keikhlasan yang Allah nilai, bukan nominal dan besarnya. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian mereka menghina. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat bagaimana kemudian kekejian yang terjadi ya ikhwah. Makanya Al-Imam Tahawi mengatakan ya, kita mencintai para sahabat ya, dan tidak bersikap apa berlebihan dan mencintai seorang pun di antara mereka. Tapi juga kita tidak bersikap apa benci, antipati terhadap seorang pun di antara mereka. Kenapa? Ketika ya kita membenci siapapun di antara mereka atau siapa saja yang menjelekan mereka, pada dasarnya ya mencintai sahabat itu merupakan apa ya ikhwah? Agama, keimanan dan perbuatan baik. Membenci sahabat itu merupakan kekufuran, kemunafikan dan sikap melampaui batas. Makanya orang yang disebut beriman sebenarnya mereka adalah bentuk keimanan mencintai sahabat di antaranya. Berarti kalau membenci sahabat berarti bentuk sebaliknya, kekafiran. Ya, makanya coba perhatikan. Ini bicara kasus di antara sahabat sama sahabat. Jelas? Nah, di riwayat Imam Muslim ini lafadznya. Tadi kita bicara riwayat Imam Bukhari. Di riwayat Imam Muslim dikatakan kana baina Khalid ibn Walid wa baina Abdurrahman ibn Auf. Kalau kita bicara antara Khalid ibn Walid sama Abdurrahman ibn Auf, mana yang dulu masuk Islam? Abdurrahman ibn Auf. Jelas? Syai'un, ada sesuatu perselisihan. Akhirnya apa? Fasabbahu Khalid. Maka Khalid ibn Walid itu mencaci Abdurrahman ibn Auf.
Apa yang terjadi? Maka Rasulullah menegur Khalid ibn Walid dengan hadis ini. Ini antar sahabat loh, kebayang nggak? Kenapa? Karena Abdurrahman ibn Auf duluan masuk Islam. Maka jauh lebih mulia Abdurrahman ibn Auf. Kemudian tiba-tiba perselisihan terjadi, maka Khalid ibn Walid menghina Abdurrahman ibn Auf. Maka di saat itu Rasulullah menegur dengan jelas dengan mengatakan, la tasubbu ahadan min ashabi, janganlah engkau menghina salah seorang dari sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dahaban. Ini ngomongnya ke Khalid ibn Walid. Apalagi kalau kita yang biasa, bukan sahabat, bukan tabiin, bukan siapa-siapa, kemudian hina sahabat. Kebayang ya, ini antara sahabat, bicara yang masuk Islam duluan sama yang belakangan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang langsung memberikan rekomendasinya. Nih dia, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hadid ayat 10, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala ulaika a'damu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Jelas? Wa qul law wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Allah menjelaskan enggak sama orang yang menafkahkan hartanya sebelum dibukakan kota Mekah. Jelas? Dengan apa? Dan juga mereka apa? Berperang. Mereka itu kata Allah lebih besar derajatnya daripada orang-orang yang berinfak setelah ditaklukkan kota Mekah. Karena setelah ditaklukkan kota Mekah yang masuk Islam banyak apa dikit? Berbondong-bondong kata Allah. Kata Allah apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Ini beda kedudukannya. Maka kalau yang ini ngina yang ini, kena tuh hadis. Lah kebayang, bukan sahabat, bukan siapa, nggak ketemu Rasulullah, soleh bukan, sholat bolong-bolong, kemudian hina. Wah, lebih ngeri lagi. Naudzubillah min dzalik ya ikhwah. Ya. Bahkan masuk ke dalam, ya, menghukumi sahabat di saat ada perselisihan. Naudzubillah min dzalik. Dan ini nggak boleh, luar biasa. Nanti kita akan jelaskan kenapa. Makanya ya, dijelaskan secara jelas. Kenapa? Karena kedudukan Khalid bin Walid tidak sama dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Bahkan di antara sahabat yang dijamin masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Asyarah mubasyirin bil jannah, enggak tanggung-tanggung. Maka kemudian Rasulullah SAW menegur dengan teguran yang jelas. Ya, dibanding dengan Khalid bin Walid yang masuk Islam belakangan setelah ditaklukkannya kota Mekah. Kapan masuk Islam? Sebelumnya masuk bukan apa namanya, masuk Islamnya pada waktu setelah perang Uhud, berapa hari setelah perang Uhud. Tapi yang jelas di antara yang awal-awal adalah Abdurrahman ibn Auf. Ya, jelas ya. Kemudian dalil yang ketiga, ya, dalil ini, ya, di mana Aisyah radhiyallahu anha mentafsirkan surat Al-Hasyr ayat 10. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Coba perhatikan ayat ini. Ayat ini memerintahkan kita buat apa? Bukan mendoakan, lebih spesifiknya lagi apa? Coba lihat kata-katanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Artinya apa? Minta ampun, meminta ampunkan bagi orang-orang yang masuk Islam awal-awal. Ya.
Maka kemudian Aisyah menjelaskan kepada keponakannya Urwah Ibn Zubair, mengatakan, ya ibna ukhti, wahai anaknya saudara perempuanku, umira ayyastaghfiru li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fasabbuhum. Kita ini diperintahkan buat meminta ampunkan buat sahabat Nabi, karena ini ayat turunnya kawan, turunnya di zaman itu, apalagi setelahnya, paham ya? Maka kemudian mereka justru menghinanya, padahal disuruh memerintahkan untuk apa? Untuk meminta ampunkan. Na'udzubillah min dzalik ya ikhwan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala padahal secara jelas mengatakan tentang para sahabat bahwa Allah meridhai mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah mengatakan secara jelas bahwa Allah telah ridha ya terhadap kaum mukminin yang membaiat, yang berbaiat kepadamu di bawah pohon. Baiat apa ini? Baiat Ridwan. Ya, berarti siapa mereka? Para sahabat yang berbaiat kepada Rasulullah SAW, mereka Allah ridhoi secara jelas, Allah kasih rekomendasi. Ya. Kemudian mereka, maka nanti orang-orang yang seperti ini mereka kena beberapa hal. Kita akan pelajari. Yang berikutnya, dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dikatakan, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Ya, barang siapa, di riwayat yang lain sampai kepada fa alaihi la'natullah, barang siapa yang menghina sahabatku maka pada dia laknat Allah azza wajalla. Al-Imam Abu Zur'ah ya menjelaskan tentang masalah ini. Coba lihat baik-baik ini perkataannya. Imam Abu Zur'ah mengatakan, kalau kita melihat seorang yang melecehkan salah satu saja, ya, salah satu dari sahabat Nabi SAW, maka harus diketahui bahwa dia orang zindik. Zindik itu apa? Kalau istilah kita, munafik, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah benar, Al-Quran juga benar. Lalu orang yang menyampaikan ajaran Al-Quran dan Sunnah tidak lain adalah para sahabat. Kalau para sahabat yang nyampein sampai ke kita dihina, lah terus yang benar siapa? Yang nyampein Quran sampai ke tabiin siapa? Nggak ada yang lain kan? Mereka sahabat, kemudian sahabat dihina terus gimana? Maka sama saja mereka menghina siapa? Penyampainya. Kalau orang yang kemudian Allah ridhoi, Allah jadikan barometer mereka Rasulullah SAW, kata Rasulullah apa? Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Sunnahku dan sunnah para khalifah yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk setelahku. Bahkan kata Rasulullah, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Kalau kemudian yang itu dihina, lah terus siapa yang kemudian benar? Karena kita ini nggak bisa melakukan kalau kita nggak merujuk kepada orang-orang yang praktek terhadap apa yang Rasulullah sampaikan. Karena yang praktek itu para sahabat di depan Rasulullah SAW sendiri. Jelas ya di sini. Jadi kalau kemudian dihina, sama dengan kasusnya orang munafik menghina sahabat di zamannya, gak ada bedanya. Maka sampai semua, subhanallah, Umar bin Khattab memberikan alasan kenapa Rasulullah kok gak bunuh orang munafik. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, Rasulullah SAW benci kalau orang-orang Arab mengatakan Muhammad bunuh sahabatnya sendiri. Ya, mereka tahunya orang munafik itu sahabatnya Rasulullah karena ngakunya iman. Sama di zaman kita, orang-orang yang menghina sahabat Nabi SAW, orang umum menyebutnya orang-orang yang
Di luar orang-orang muslim sebutnya apa? Muslim bukan mereka? Di orang-orang kafir nyebutnya mereka muslim bukan? Muslim. Ini kita harus paham. Ya, berarti kalau orang muslim memerangi mereka sama dengan muslim perang sama muslim sendiri. Kebayang ya, ikhwah? Sama di zaman Rasulullah SAW terjadi perkara ini ya. Orang-orang kafir nyebutnya mereka orang muslim padahal musuh dari dalam. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kemudian dikatakan orang-orang kafir yang berniat mencoreng kehormatan para saksi ajaran kitab Allah sehingga hilanglah ajaran disebut sebagai orang-orang yang kafir. Ya. Padahal mereka yang lebih layak untuk apa? Dilecehkan karena mereka adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu dari mulai zaman ketika perang Uhud, kenapa mereka menarik diri? Tujuannya buat apa? Ngembosin orang Islam dari dalam. Ya. Maka itulah yang terjadi ya, ikhwah. Ya. Tujuannya itu, tapi mereka mencari-cari alasan. Kemudian ketika Rasulullah SAW sampai datang pertama kali ke Kuba, apa yang terjadi? Mereka membuat apa? Masjid. Disebut oleh Allah masjid di Dirar. Ya. Coba perhatikan ya ayat. Sebentar. Dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala, saya kasih terjemahannya sekalian. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengartikan apa? Kelihatan terjemahannya? Ya? Hah? Yang kecil-kecil nih. Kelihatan? Enggak. Ya, Allah mengatakan walladzina takhadu masjidan dirara wa kafaru ya wa kufra wa tafriqa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan orang-orang yang menjadikan masjid dirar. Ya, orang-orang ini disebut sebagai orang-orang munafik. Masjid dirar itu kenapa disebut dirar? Karena masjid yang menimbulkan perpecahan. Mereka subhanallah buat tuh masjid 100 meter tepat dari Masjid Kuba. Jadi Masjid Kuba berdiri, ini masjid juga berdiri bareng. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Kufra wa tafriqa. Ya, sebagai bentuk apa? Kekafiran dan untuk memecah belah orang-orang yang beriman. Kemudian apa? Dikatakan wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Ya. Mereka tujuannya apa? Tujuannya ya untuk menunggu kedatangan orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahlifunna in aradna illal husna." Dan tidak mereka kemudian apa? Bersumpah kami menginginkan kecuali kebaikan. Kemudian Allah mengatakan wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi sesungguhnya mereka berdusta. Itu dilakukan sama orang munafik. Bayangin Rasulullah baru datang, mereka langsung buat propaganda. Persis. Tepat. Karena berpikirnya kepengin cari aman. Aman di depan orang kafir, aman di depan orang muslim. Akhirnya inilah propaganda yang terjadi. Kalau ditanya, mereka nggak bakal ngomong saya kepengin percah belah, nggak mungkin. Orang munafik itu nggak akan pernah mengatakan keburukannya. Makanya inilah bedanya nifaknya. Ya, orang-orang munafik naudzubillah min dzalik. Ya, dengan riaknya apa? Orang-orang muslim. Kalau riaknya orang muslim kepingin kelihatan baik, tapi kalau orang munafik riaknya kepingin menunjukkan imannya dan menyembunyikan kekafirannya, itu lebih mengerikan lagi. Maka inilah yang terjadi ya ikhwah. Ya,
mereka lah yang kemudian menghancurkan dari dalam. Bagaimana kondisinya saat itu? Ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian Imam Malik mengatakan, ya, tentang sahabat, generasi akhir umat tidak bisa menjadi baik kecuali dengan mengikuti generasi pertama. Jadi orang tidak dikatakan yang beriman sebenarnya kalau nggak ngikuti siapa? Sahabat Rasulullah dan para sahabat. Karena jelas Rasulullah mengatakan apa? Khairu quruni qarni, tsumma alladziina yalunahu, tsumma alladziina yalunahu. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa? Rasulullah beserta para sahabat terbaik. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Secara jelas, sahabat siapa mereka? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Allah juga memuji siapa? Orang-orang yang ngikutin sahabat. Berarti kalau orang-orang yang ngikutin sahabat dapat pujian? Enggak. Jadi secara jelas Allah mengatakan, ya, was-sabiqunal awwalun, ya, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari muhajirin dan ansar. Yang Allah kasih di sini, ya, rekomendasi adalah para sahabat dulu. Kemudian juga orang-orang yang mengikutinya dengan baik, ya. Maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, perhatikan nih penjelasannya, ya, menunjukkan bahwa wajib mengikuti para sahabat dalam ayat ini, karena sesungguhnya Allah memuji orang-orang yang mengikuti para sahabat. Ya, apabila para sahabat berkata, maka mereka harus mengikutinya walaupun belum diketahui kedudukan riwayatnya. Tetapi apa? Tetap ia dipuji Allah dan berhak mendapatkan ridho. Karena apa? Allah ridho sama mereka. Ya, kalau kita ngikutin athar pendapat sahabat, maka apa? Allah meridhoi kita karena Allah memberikan rekomendasi secara jelas dari sini. Ya. Tapi bagaimana dengan perselisihan? Kadang-kadang sekarang, ya ikhwah, naudzubillah min dzalik. Dulu dalam buku sejarah lebih mengerikan lagi. Sejarah yang tersebar di SD. Tahu tentang perselisihan antara Muawiyah dengan siapa? Utsman bin Affan. Itu malah lebih menghukumi lagi. Seakan-akan yang buat propaganda Muawiyah sama Ali, ya, ya, yang buat propaganda siapa? Muawiyah. Lewat siapa? Wakilnya. Kalau kita lihat di situ, padahal di sini lihat dalil ini. Sudah ada nih. Lanjutkan lagi dikit, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Allah mengatakan, ya, tilka ummatun qad khalat, telah umat yang telah lalu khalat, ya. Kemudian apa? Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang telah engkau usahakan, dan engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka kerjakan yang telah lalu. Kenapa? Dalil ini menunjukkan, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan apa? Kata Imam Ibnu Katsir, nggak manfaat. Jelas, ya, orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada mereka sehingga kalian seperti mereka dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Artinya orang-orang itu, ya, disebut baik kalau menyandarkan hidupnya kepada para sahabat. Tapi, ya, makanya di sini Ibnu Battah mengatakan apa? Kita ini harus menahan diri dalam mensikapi perselisihan terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sahabat ikut perang. Jelas mereka juga mendapatkan keutamaan sebelum generasi muslim yang lainnya. Mereka juga apa? Diampuni dosanya, ya. Mereka juga mendekat ke arah
cinta kasih mereka, dengan cinta kasih mereka juga apa? Cinta. Ya. Kita diwajibkan untuk cinta terhadap mereka sebagaimana diwajibkan berdasarkan sabda Nabi SAW. Kita diharuskan. Maka kita nggak boleh kemudian apa? Menghukumi ketika terjadi perselisihan di antara sahabat, karena mereka menyelesaikan perkaranya dengan cara yang terbaik. Bukan waktu kita menghukumi, tapi mengikuti keputusan. Ini seharusnya yang terbaik. Tapi enggak, kadang-kadang sampai buat fitnah, diputar lagi, dibuat digiring, ya, bahwa yang salah adalah salah satu sahabat di antara yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kita disuruh untuk apa? Untuk ngikutin mereka, dan kita nggak bakal ditanya tentang ketika mereka melakukan sesuatu yang di luar ketaatan itu. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan cinta kepada ansar, dan tanda kemunafikan adalah benci kepada ansar. La yuhibbuhum, kata Rasulullah di dalam hadis yang lain, tidaklah mencintai mereka kecuali orang yang beriman, dan tidaklah benci sama mereka kecuali orang munafik. Jadi secara jelas orang yang benci sama sahabat disebut sebagai munafik. Ya. Bahkan mereka disebut sebagai orang-orang yang murtad. Kenapa? Karena orang yang benci sama sahabat itu sampai dikatakan mereka menjadikan Ali sebagai anak Tuhan. Siapa mereka? Syiah Ismailiyah. Ini meyakini sebagai Ali sebagai anak Tuhan. Orang-orang yang mengiringi celaan dengan keyakinan bahwa Ali sebagai Tuhan, karena meyakini sebagai anak Tuhan. Persis kayak orang Nasrani melihat kepada Nabi Isa, plek sudah. Bahkan juga dia meyakini bahwa Nabi. Kenapa? Dalam salat mereka mengisyaratkan bahwa malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Ini real ya, ikhwah. Ini kenyataan. Makanya disebutkan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi keyakinan itu sudah lama, bukan baru. Ya, mereka menepuk itu menjelaskan bahwa salah ngasih wahyu harusnya ke Ali, bukan ke Rasulullah SAW. Ya, makanya di sini meyakini bahwa Jibril salah dalam menyampaikan wahyu. Tidak diragukan kekafirannya. Bahkan kalau kita ngelakuin kekafiran mereka, kita bahaya keimanannya. Jelas kekafirannya. Secara jelas. Ya. Nah, kita sekarang berbicara, saya tutup dengan ini. Orang-orang yang menghina sahabat. Yang pertama, kasusnya, orang yang menghina sahabat ini menunjukkan bahwa mereka laku terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena para sahabatlah yang telah menyampaikan kepada kita Al-Quran dan meriwayatkan hadis Nabi SAW. Berarti kalau menuduh sahabat, berarti mereka juga secara tidak langsung menuduh Al-Quran. Jelas. Makanya orang-orang yang menghina kayak gini punya Quran sendiri gak? Punya Quran Fatimiyah. Na'udzubillah min dzalik. Jelas karena nggak percaya. Gimana mau disebut Islam? Islam bukan? Jelas. Satu, dua. Orang yang meyakini, ya, menghina sahabat, berarti mereka meyakini bahwa umat Islam, ya, umat yang terburuk yang Allah keluarkan bagi manusia. Kenapa? Karena nenek moyang mereka yaitu para sahabatnya murtad. Berarti para pengikutnya murtad. Berarti ngina siapa? Semua umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam ngikutin siapa? Sahabat. Kalau sahabatnya dikafirkan, berarti yang pengikutnya juga kafir. Dua. Kita buka lagi. Ya, padahal Allah mengatakan apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Enggak kepake ini ayat. Mereka ingkari. Jelas? Oke. Yang ketiga, orang yang menghina sahabat berarti secara tidak langsung mereka menghina Allah. Bahwa seakan-akan Allah nggak ngerti kalau para sahabatnya itu sudah keluar dari Islam.
Sedangkan Allah mengatakan Allah ridho sama mereka, berarti Allah ridho sama orang murtad. Habis. 3, 4. Ya. Orang, ya, naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala telah memilih para sahabat menjadi generasi yang terbaik. Berarti mereka mencela hikmah Allah Azza wa Jalla bahwa para sahabat Nabi SAW mereka adalah orang yang buruk. Dan konsekuensi ini berarti Nabi menikah dengan Aisyah, ya, anaknya Abu Bakar, berarti anaknya orang kafir. Jelas? Ya. Juga Rasulullah SAW, ya, Hafsah putri Umar bin Khattab dinikahi oleh Rasulullah, berarti Rasulullah nikah sama anaknya orang kafir secara nggak langsung. Betul apa enggak? Iya. Kemudian mereka yang mengkafirkan sahabat berarti mereka telah mencela syariat Islam secara total. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka berapa? 23 tahun. Ya, maka Rasulullah SAW mengeluarkan para pejuang yang sia-sia karena semua disebut sebagai kafir. Paham? Karena yang dihina sahabat semua kan? Ya. Oke. Terus kemudian mereka, ya, yang bahkan naudzubillahi min dzalik, ya, sama dengan meragukan tentang kenabian Rasulullah SAW. Kenapa? Coba Imam Malik sampai mengatakan seperti ini supaya kita paham. Innama haula'i aqwamun, sesungguhnya mereka adalah kaum yang ingin mencela Nabi SAW, akan tetapi tidak memungkinkan. Kenapa? Maka mereka mencela sahabat Nabi SAW. Maka secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa Rasulullah merupakan laki-laki yang buruk. Karena kalau mereka mengatakan Rasulullah laki-laki yang baik, otomatis sahabatnya juga baik. Seseorang itu, ya, bersahabat dengan sesuai dengan tipikal orangnya. Ya. Fandur ahadukum man yukhallil, perhatikan siapa yang diajak bersahabat. Rasulullah secara jelas, berarti kalau sahabat Rasulullah buruk, berarti mereka menuduh Rasulullah sebagai orang yang buruk. Ngomong ke Rasulullah nggak berani, langsung disikatnya ke sahabatnya. Jelas ya ikhwah? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir ya ikhwah, ini dia. Ketika mereka menuduh Aisyah sebagai wanita pezina, maka mereka secara keras menghina Nabi SAW. Bahwa Nabi juga, mereka secara tidak langsung mereka mengatakan Nabi Rasulullah pezina. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Kenapa? Ingat ayat ini. Ingat ayat ini. Rasulullah, Allah SWT berfirman, al-khabithatu lil khabithin. Wanita yang pezina dapat laki-laki yang pezina. Wal khabithun lil khabithat. Laki-laki pezina dapat wanita yang pezina. Kemudian wat tayyibatu lit tayyibin. Ya, wanita yang baik-baik dapat laki-laki yang baik. Kalau Aisyah dituduh, berarti juga nuduh siapa? Suaminya. Jelas ya, banyak lagi. Kita kalau sebutin banyak yang menghabiskan apa yang mereka lakukan konsekuensinya. Jadi jadikanlah ini sebagai pelajaran. Hati-hati terhadap lisan kita. Jangan sampai keluar tuduhan sekecil apapun yang membuat kita bisa keluar dari agama Islam ini. Na'udzubillahi min dzalik. Karena mereka adalah orang yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita nggak masuk terhadap orang-orang yang keji. Mudah-mudahan Allah SWT hindarkan dari orang-orang yang keji dan mereka yang memfitnah para sahabat Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah SWT jauhkan keturunan kita dari sifat-sifat yang seperti ini, dan mudah-mudahan Allah SWT tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.